Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai 45. Apa yang bisa kita renungkan berdasarkan Injil hari ini? Saya menawarkan satu permenungan yang saya beri judul Tidak Nyambung. Yesus berjalan di depan menuju kota Yerusalem dengan satu pesan bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan, ditolak, bahkan dibunuh dan disalibkan. Nah, ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, tentang salib, Yohanes dan Yakobus berpikir tentang kedudukan, tentang jabatan, tentang status. Mereka minta supaya boleh duduk di sebelah kiri dan kanan Yesus saat Yesus nanti tampil sebagai Raja. Guru, kami harap Engkau mengabulkan permohonan kami. Yesus menjawab, apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu? Dan mereka menjawab, perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Seorang lagi di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu. Sahabatku yang terkasih, ketika Yesus bicara tentang penderitaan, tentang salib, Yohanes dan Yakobus minta tentang jabatan, kemuliaan, duduk di sebelah kanan dan kiri. Mereka minta kemuliaan. Ini yang saya sebut tidak connect, tidak nyambung. Atas permintaan itu, Yesus menjawab mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum? Dengan gagah berani mereka menjawab, kami sanggup. Yesus lalu berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan dan di kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, tentang kemuliaan bersama Yesus memang sudah ditentukan. Tetapi bahwa keluarga Zebedeus, khususnya Yohanes dan Yakobus, meminta kepada Yesus, memohon kepada Yesus dengan gagah berani dan kesanggupan mereka. Ya, ini barangkali bisa kita apresiasi meskipun tidak connect. Kadang-kadang kita sendiri tidak sanggup mengakui itu, mengatakan itu, apalagi menanggung kenyataannya. Nah, dalam hal ini meskipun tidak connect, toh masih bisa dipahami, bisa dimengerti. Sekurang-kurangnya semangat mereka itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, yang menarik adalah sikap 10 murid lainnya. Mendengar hal itu, ke-10 murid lain menjadi marah kepada Yohanes dan Yakobus. Mereka marah karena mereka sebetulnya juga ingin hal itu, tapi nggak berani mengatakannya. Mereka marah
bukan karena bahwa Yohanes dan Yakobus tidak nyambung dengan sabda Yesus tentang penderitaan. Tampaknya mereka marah karena rasa iri, iri kepada dua murid ini, iri kepada Yohanes dan Yakobus. Dalam kondisi itu, Yesus menyampaikan sabda yang penting. Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras terhadap mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, ini suasana Injil yang kita baca pada hari ini yang diwartakan kepada kita. Tidak nyambungnya antara Yohanes dan Yakobus dengan sabda Yesus dijelaskan oleh Yesus bahwa mereka sanggup untuk meminum cawan atau piala yang akan diminum oleh Yesus, yaitu cawan dan piala penderitaan. Tetapi Yesus tetap menegaskan tentang duduk dalam kemuliaan itu sudah ditentukan dan bukan Yesus yang menentukan. Kita belajar berdasarkan Injil hari ini. Yang pertama, apakah kita bisa selalu nyambung dengan kehendak Yesus? Apa yang menjadi kehendak Yesus juga menjadi kehendak kita. Apa yang menjadi pikiran Yesus menjadi pikiran kita. Itu penting sebagai murid Yesus. Itu berarti murid yang nyambung. Yang kedua, belajar dari Yohanes dan Yakobus yang meskipun dalam situasi yang tidak nyambung, tapi mereka memiliki semangat, kesanggupan untuk meminum cawan atau piala penderitaan bersama Yesus. Pertanyaannya, apakah kita juga sanggup meminum cawan penderitaan? Apakah kita juga sanggup? Pertanyaannya adalah, apakah kita juga sanggup meminum cawan penderitaan yang harus kita minum dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dengan demikian kita semakin serupa dengan Kristus untuk mencapai kemuliaan. Yang ketiga, kita belajar dari para murid lainnya, 10 murid lainnya yang masih dikuasai rasa iri, cemburu, marah. Apakah rasa perasaan yang sama masih juga menguasai kita dalam kehidupan ini? Kita iri pada orang lain, kita marah, bahkan marah pada Tuhan karena mungkin permohonan dan doa-doa kita tak kunjung dikabulkan. Yang keempat, belajar dari sabda Yesus mengenai datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Sahabat yang terkasih, semoga pesan Injil hari ini menguatkan iman, harapan, dan kasih kita untuk selalu nyambung dengan kehendak Yesus, untuk memiliki kesanggupan
agar kita semakin menjadi serupa dengan Kristus juga dalam setiap penderitaan yang kita alami di dunia ini, untuk dibebaskan dari rasa iri, cemburu, dan marah atas orang lain, tetapi kita fokus pada kehendak Tuhan saja, untuk berani melayani dengan rendah hati, berkorban bersama Yesus yang menyerahkan nyawa sebagai tebusan bagi banyak orang. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat terkasih dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat. Jangan lupa bahagia. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.